terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, kemajuan teknologi saat ini membuat banyak orang mencari manfaat di dalamnya. Salah satunya dengan memanfaatkan sosial media sebagai ajang untuk berjualan. Hal ini membuat banyak orang yang berupaya untuk meningkatkan kemampuan digital marketing. Lalu seperti apa teknik digital marketing yang baik? Hal ini kita akan bahas bersama Abdul Rahman, konten kreator dan juga konsultan digital marketing. Halo Rahman. Halo, Kak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat, senang sekali saudara, kita akan ngobrolin soal bagaimana self-improvement yang Rahman ini sebagai konten kreator yang followersnya sudah 140.000 lebih. 104.000 Kak. Oh, 104.000 lebih ya Iya. di Instagram, dan ini sangat menarik konten-konten yang Anda bawa soal pengembangan diri dan juga self-improvement. Sejak kapan mulai aktif di sosial media? Sebenarnya kalau aktif di sosial media itu sejak 2016. Dari situ kan awalnya Twitter ya. Yeah. Nah di situ waktu itu saya masih mahasiswa. Dan saya merasa bahwa kayaknya ada waktu yang luang nih untuk kita lakukan sesuatu yang bermanfaat lah. Akhirnya saya aktif di sosial media dengan akun Manjada Wajada. Waktu itu masih akun anonim, yang dimana saya kayak belum mau kelihatan dulu lah siapa sih admin dari akun ini. Nah singkat cerita, saya ketemu dengan salah satu idol saya lah. Salah satu grup nasyid waktu itu mengajak nge-DM saya untuk ketemuan. Nah saya merasa bahwa wah diajak sama idol nih, kenapa enggak gitu. Jadi Siapa boleh di-spill idolanya? Kak Fakih Fatur Rahman. Nah beliau juga sekarang guru digital marketing saya. Nah itu saya katakan bahwa beliau sangat berjasa di hidup saya, hingga pada akhirnya saya keluar tuh diajak untuk membuat suatu komunitas. Dibentuklah komunitas Manjada Wajada, ikut komunitas TDA, dan masih banyak komunitas-komunitas yang lain. Baik, secara personal sendiri untuk akun Instagram profesional Anda sendiri mulai konten begitu dengan konsep yang saat ini Anda buat, yaitu self improvement, itu mulai sejak kapan? Nah itu sejak saya resign Kak dari perusahaan yang saya pegang di tahun 2020. Aneh ya, 2020 orang lagi cari-cari kerja, saya malah resign. Karena alhamdulillah Kak, waktu itu kan ada side job juga, bukan side job sih, tapi memang lebih ke bisnis saya pribadi. Yang dimana saya merasa bahwa bisnis saya itu lebih banyak menghasilkan dibanding apa yang saya dapatkan waktu kerja. Nah, saya merasa bahwa daripada saya tidak amanah di tempat kerja saya, kenapa tidak saya izin untuk resign baik-baik gitu kan. Hingga pada akhirnya saya fokus ke bisnis pribadi saya dan mencoba untuk konten itu. Baik, konten-konten yang Anda buat saat ini berkaitan dengan pengembangan diri dan juga self improvement. Dari sekian banyaknya jenis konten yang orang-orang buat, kenapa Anda memilih konten seperti ini? Self improvement ya. Karena saya merasa bahwa basic dari sebuah kebaikan itu ada pada diri sendiri dulu. Kayak gitu. Dan memang saya kan awalnya diketahui sebagai founder dari Manjada Wajada, dan di mana Manjada Wajada itu sudah terbranding sebagai komunitas anak muda yang tujuannya untuk mengajak pada kebaikan. Hingga pada akhirnya saya mencoba untuk personal brand, karena Manjada Wajada itu lebih ke community brand ya Kak. Betul. Saya mencoba untuk keluar untuk personal brand dengan hal yang sama, hingga pada akhirnya orang mengenal bahwa oh ternyata ini toh founder dari Manjada Wajada yang memang samalah kurang lebih kontennya kayak gitu Kak. Jadi ini sejenis movement untuk orang-orang untuk sama-sama ayo kita berbuat kebaikan, Betul, seperti itu ya. betul. Ada satu hashtag yang Anda spill di bio Instagram Anda, yaitu Amazing Insight. Yes. Bisa diceritakan mengapa memilih Amazing Insight? Karena semakin kesini saya merasa bahwa ada insight-insight yang perlu teman-teman dapatkan setiap konten-konten yang saya posting gitu Kak. Jadi insight-insight apa itu bukan hanya sekedar insight yang pada biasanya, tapi ada amazing insight-nya. Amazing itu dalam artian sesuatu yang luar biasa. Yang mungkin saja kita sudah paham bahwa oh ternyata seperti ini, akan tetapi ketika kita baca kembali, ketika kita saksikan kembali konten itu, oh ternyata seperti ini, dan itu hal luar biasanya dari situ sih. Baik, menyuarakan kebaikan lewat sosial media. Feedbacknya seperti apa sejauh ini?
Alhamdulillah luar biasa sekali Kak. Saya tidak pernah merasa bahwa akun saya akan sebesar ini. Karena sebenarnya saya juga main di momentum. Kalau misalnya ada yang trending, saya kemas dalam bentuk sesuatu yang baik. Kemudian intinya sesuatu yang negatif-negatif, saya kemas dengan sesuatu yang baik. Hingga pada akhirnya follower saya mulai naik dan naik. Dan saya juga, saya merasa bahwa akun saya itu kan lebih cenderung ke Islami ya. Iya, betul. Tapi alhamdulillah saudara-saudara kita yang non-muslim banyak juga yang follow. Bahkan sempat nge-DM saya bahwa dengan melihat postingan saya, mereka lebih kayak gimana ya, sesuatu yang merasa nyaman lah seperti itu. Baik. Kayak gitu. Jadi diksi yang Anda gunakan dalam sosial media juga moderat begitu ya, karena Moderat, bisa relate betul. begitu, bahkan Betul. di semua agama pun juga bisa menerima, banyak yang relate dengan postingan yang Anda buat. Dan apakah Anda juga punya pengalaman tersendiri nih ya, soal bisa dibilang kan konten-konten yang Anda buat memotivasi untuk anak muda biar punya kesadaran diri untuk bisa memperbaiki dan mengembangkan dirinya. Sebelumnya apakah Anda juga punya keresahan dan juga pengalaman yang serupa dengan yang isu yang Anda angkat? Oh betul Kak. Kalau dibilang anak muda waktu itu kan lagi apa ya, nakal-nakalnya pasti ada juga ya. Betul. Tapi kalau dibilang nakal nggak sampai yang kayak bagaimana sekali toh. Tapi lebih kepada bagaimana melihat anak muda itu yang di luar sana yang geng-geng dan lain sebagainya. Saya melihat bahwa kenapa tidak kita mencoba untuk menginspirasi mereka untuk turun ke mereka lewat komunitas yang saya buat, kemudian bagaimana supaya mereka tercerahkan lewat konten-konten yang mungkin dengan bahasa yang harusnya masuk ke mereka, bukan bahasa yang dilakukan sama orang-orang tua kita, dai dan lain sebagainya. Saya mencoba untuk mengemas itu dengan diksi yang moderat dan mereka terima kayak gitu. Yang pasti kesannya tidak menggurui ya, karena Betul. biasanya tuh kalau kita lihat quote-quote yang bersebaran banyak yang terkesan menggurui dan itu tidak nyaman juga untuk dibaca oleh beberapa kalangan. Bagaimana Anda melihat ini? Nah itulah Kak, kenapa saya setiap konten saya boleh Kakak periksa sendiri, kenapa saya menggunakan kata kita dibandingkan kamu. Karena saya merasa bahwa dari nasihat itu saya harus ada di dalam situ. Makanya setiap nasihat yang saya sampaikan setidaknya saya menggunakan kata kita, bukan kamu. Walaupun memang kita itu bahasa Makassar ya kamu, tapi di luar Jakarta itu melihat bahwa kita itu ya saya dan lo gitu. Baik. Ada juga satu isu yang hari-hari terakhir ini juga sering begitu menjadi lelucon di sosial media. Gen Z atau generasi muda saat ini sering dikatakan sebagai generasi galau. Galau. Banyaknya postingan-postingan galau dan segala macam. Bagaimana Anda melihat ini? Manifestasi galau di anak muda apakah boleh-boleh saja atau seperti apa menurut Anda? Sebenarnya galau itu harus dikeluarkan ya. Karena kalau ditahan-tahan bakal meledak. Jadi saya katakan ke teman-teman ya galau silahkan, akan tetapi tetap mencari yang namanya super system. Karena kita tidak tahu bagaimana kalau kegalauan ini terus berlanjut. Apalagi kalau hanya sekedar sendiri kan, anak-anak mahasiswa mungkin di kosannya sendiri, kita tidak tahu bagaimana ke depannya. Dan mungkin kita lihat di beberapa portal berita atau news apa, tidak sedikit juga dari kegalauan itu akhirnya ya gitulah yang sesuatu yang tidak diinginkan kayak gitu. Jadi saya berharap dengan membaca postingan saya itu bisa membuat mereka lebih tercerahkan. Dan alhamdulillah Kak, ada satu orang yang sudah DM ke saya memberikan testimoni bahwa alhamdulillah Kak, dengan membaca postingan Kakak yang awalnya dia sudah mau mengakhiri hidupnya Kak, tapi scroll dapat postingan saya, dia tercerahkan dan mencoba untuk berbuat lebih baik lagi kayak itu. Jadi sesuatu wah luar biasa, sudah sebegini impactnya ya ngonten gitu. Baik, jadi satu postingan tanpa kita sadari juga bisa berdampak baik untuk orang lain ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali Rahman dan saudara. Rahman selain menjadi konten kreator, dia juga aktif sebagai konsultan untuk bisnis digital marketing. Kita akan berguru langsung nih sama ahlinya, tapi usai jeda kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Saatnya nurani menjadi inti, menggerakkan pribadi untuk dapat bersinergi di lajunya roda teknologi. Melalui ekosistem yang mendukung tiap lini, Kompas menjaga amanat hati nurani rakyat untuk terus dapat menunjukkan arah, memastikan kendali atas kecerdasan buatan yang dipandu kebijakan nurani. 58 tahun Kompas berinovasi, menyatukan teknologi
dengan hati. Saudara, masa buruh demo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Dan kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara. Informasinya api. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Dan saudara, berikutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas. Mari kita melihat CCTV di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang tidak yang bekerja jadi di anggota istana, partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya. Infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Saudara, digital marketing hari-hari terakhir ini sangat hype sekali, khususnya di bidang bisnis, dan bagaimana caranya untuk mengembangkan potensi yang kita miliki di bidang digital marketing. Kita akan lanjutkan kembali pembahasannya bersama narasumber kami, Abdul Rahman, konten kreator dan juga mentor digital marketing. Baik, Rahman, bisa dijelaskan nih ke pemirsa di rumah, Rahman sendiri mulai mengenal dunia digital marketing ini sejak kapan, dan awal mulanya Rahman begitu tertarik dengan bidang ini seperti apa? Setelah saya lulus kuliah sih saya sudah terjun langsung di bidang digital marketing. Tapi sebelum itu saya sebenarnya udah memang terjun, tapi saya belum menyadari bahwa oh ternyata ini tuh yang dimaksud digital marketing, karena waktu itu kan fokus ke konten. Nah, membuat konten sendiri itu adalah bagian dari digital marketing, hingga pada akhirnya pada saat saya lulus, saya kerja, barulah saya difokuskan kepada bos saya, di mana bos saya itu adalah dosen saya dulu, kayak gitu. Jadi beliau yang memfokuskan saya, Rahman, kayaknya kamu cocok di sini ya, di digital marketing. Pada akhirnya disuruh untuk berguru keluar Makassar gitu kan, sampai keluar ke Jawa dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya alhamdulillah sekarang ini fokus untuk menjadi konsultan digital marketing dan beberapa brand-brand yang konsultasi dengan kami seperti itu. Untuk mengenal sendiri karakteristik konten digital marketing itu seperti apa bentuknya? Nah, digital marketing itu kan sama dengan marketing pada umumnya ya, hanya saja karena ada kata digital itu yang membuat sesuatu yang lebih kayak baru, karena memang digital marketing itu fokusnya kepada internet kayak gitu. Jadi digital marketing itu juga bukan hanya terbatas di sosial media, tapi lebih ke website, ke email dan sosial chat lainnya. Dan yang paling penting adalah untuk mengetahui dan tidak gaptek begitu dalam mengakses digital tersebut. Dari segi konten sendiri, kontennya kan secara interaksi dan komunikasi, dan tujuan akhirnya adalah transaksi. Betul. Nah, bagaimana caranya untuk mengembangkan yang awalnya dari konten kemudian bisa bertransaksi di sosial media? Oke, jadi kan tujuan digital marketing itu ingin mendrive orang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi tertarik, jadi tertarik hingga pada akhirnya menimbang-nimbang dan akhirnya membeli, konversi. Itu kan tujuan dari digital marketing itu sendiri. Adapun misalnya pembelian itu terjadi berulang atau repeat, itu tugas sales. Jadi kita harus pecah dulu antara tugas digital marketing sama sales itu sendiri, kayak gitu. Jadi digital marketing itu memang fokusnya lebih banyak, kebanyakan sekarang ini ke sosial media, Kak. Jadi ada Meta, ada ini yang TikTok kayak gitu. Jadi lebih kepada situ sih sekarang perkembangan digital marketing, karena kalau mau dibilang website itu kayaknya udah slow. Baik, jika kemudian ada brand baru yang akan terjun di bidang digital bisnis ini, cara menentukan audiensnya dan juga bisa menentukan konten-konten yang dia buat, pasaran yang dia lakukan di sosial media ini bisa menarik begitu pembeli. Oke, kalau saya sih UMKM ya yang baru membuat bisnis banget, setidaknya mereka bisa membuat konten dulu lah, itu dulu yang awalnya. Nah, kalau misalnya kontennya udah rapi, udah ketemu siapa sih audiensnya, karena itu kan sangat fundamental. Karena ketika kita buat bisnis, kita dihadapkan dengan dua hal.
Yang pertama itu apakah kita buat bisnis untuk mencari pasar ataukah kita buat bisnis dengan pasar yang sudah ada. Itu dulu yang harus ditentukan. Kalau memang sudah ada pasarnya, ya sudah kita tentukan dari range umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, dan positioningnya di mana, kayak gitu. Jadi kalau udah semua itu, barulah kita ramu marketing strateginya seperti itu. Entah ingin main di organik itu lebih main ke konten, entah itu mau main di paid ads, iklan, kayak gitu. Kalau ingin percepatan ya otomatis pakai iklan dong. Tapi dengan catatan kita harus tanda kutip membakar uang. Tapi kalau ingin jangka panjang akan tetapi slow, itu mainnya di organik kayak gitu. Berarti yang diperhatikan dari segi konten ini ada kreativitasnya ya. Betul. Walaupun mungkin tidak punya modal sama sekali, tapi Betul. kalau punya kreativitas yang tinggi untuk membuat konten itu, yang menarik juga soal tren. Apakah seberapa penting brand ini untuk mengikuti tren itu? Apakah sah-sah saja untuk selalu mengikuti tren atau membuat tren jauh lebih baik? Tren itu sangat penting sih menurutku, karena ketika kita hype the trend, maksudnya ride the trend, ikut tren, itu kita bakalan kelihatan juga dari audience. Ya minimal sound dari tren itu kita ikuti, kayak gitu Kak. Jadi ada beberapa brand yang memang mengemas tren itu sekreatif mungkin, atau bahkan ada juga brand yang meng-create tren itu sendiri dan itu jauh lebih bagus. Tapi meng-create tren itu untuk usahanya tuh jauh lebih susah sih dibandingkan dengan hype the trend itu sendiri. Baik, jadi pilihan baiknya lebih baik mengikuti tren juga Mengikuti ya. tren aja. Baik, kalau Anda sendiri berdasarkan pengalaman Anda sebagai digital marketing, apakah ada kesulitan saat-saat Anda mulai merintis bidang ini? Kesulitan itu lebih kepada mental block sih. Apalagi kalau misalnya ada brand yang sedang consulting dengan kita, saya di awal-awal itu merasa bahwa saya harus filter dulu nih brand-brand yang harus masuk, karena kan selain dari produknya apa, bisnisnya bagaimana, bisnis ownernya dulu nih yang harus diperhatikan. Karena kalau kita tidak cocok dengan bisnis ownernya, nggak bakalan jangka panjang ke depannya. Ada satu bisnis yang saya mentoring sekarang yang walaupun kalau kita katakan produknya biasa-biasa saja, tapi karena saya klub dengan bisnis ownernya, alhamdulillah sampai sekarang bisnisnya udah luar biasa sekali, kayak gitu Kak. Jadi memang mental bisnis owner itu harus diperhatikan. Selain dari yang Anda jelaskan tadi, pantangan-pantangan ataupun hal-hal yang perlu diperhatikan nih saat awal-awal mulai merintis bisnis di bidang digital marketing itu seperti apa? Pantangan-pantangannya itu lebih kepada lebih kepada bagaimana kita membuat konten seoriginal mungkin, terus kita bagaimana supaya hype the trend itu juga. Akan tetapi ya pantang-pantangnya lebih kepada mental block sih, atau merasa bahwa kayaknya nggak bisa nih, atau lebih juga ke budget, atau lebih kepada komunikasi paling sering juga. Bisa jadi kita mengatakan briefnya seperti ini, akan tetapi yang dibuat sama tim kontennya itu berbeda. Itu lebih ke situnya sih tantangannya Kak. Baik, kalau segi komunikasi sendiri yang dibangun untuk bisa menaikkan brand, komunikasi dan interaksi dari sosial media itu seberapa penting sih pengaruhnya? Sangat penting, karena sebenarnya untuk membangun interaksi adalah base atau fundamental dari sebuah digital marketing. Karena namanya juga digital marketing, itu harusnya berfokus ke dunia digital, dan memang platformnya itu kebanyakan dari sosial media. Namanya sosial media kan kita harus bersosial di dalamnya. Jadi tanpa interaksi nggak akan terjadi namanya transaksi. Baik, kalau melihat saat ini ada istilah key opinion leader dan juga influencer, seberapa efektif dan pentingnya sih pengaruh mereka untuk mengembangkan bisnis khususnya di digital marketing ini? Betul. Nah sekarang kan sudah eranya konten kreator ya Kak. Sudah eranya orang buat konten. Dulu 2011 itu eranya spamming. Spam-spam saja, sebar apa itu di grup-grup dan lain sebagainya, dan itu sudah lewat. 2016 sampai 2020 itu eranya ads, iklan-iklan. Ya dulu gencar-gencarnya di situ, walaupun sekarang masih ada juga. Nah sekarang 2020-2023 lagi gencar-gencarnya namanya konten kreator. Semua konten kreator lagi bertumbuh sekarang. Dan memang kebanyakan UMKM kalau ingin terjun pertama di dunia digital marketing itu lebih ke influencer dulu deh yang diundang, QL dulu deh yang diundang. Tapi harus hati-hati juga, harus membedakan yang mana influencer, yang mana QL. Nah ini menarik juga kalau mau dibahas. Seberapa efektif influencer dan
KOL. Nah, kalau yang mau efektif ya lebih ke KOL, karena influencer itu kan lebih kepada personalnya dia saja, tanpa dia fokus kepada satu bidang. Kalau KOL kan memang dia fokus ke satu bidang, misalnya edukasi, food vlogger, fashion. Nah, itu KOL namanya. Akan tetapi kalau ada akun yang besar terus dia hanya ada in my life dan lain sebagainya, nah itu influencer namanya. Jadi gitu. Baik, jadi kita juga harus selektif ya dalam memilih dan juga menentukan ini dalam strategi bisnis marketing. Baik, Rahman, kita harus jeda terlebih dahulu, pembahasannya makin seru sekali saudara. Untuk Anda yang ingin belajar soal bisnis digital marketing, kita akan lanjutkan lagi di segmen terakhir nanti. Kami akan kembali usai jeda. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengambil nama tas tradisional Papua, Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua. Noken gantung dengan tas Noken sebagai kotak suara dan Noken Big Man. Keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Gubernur Lampung kebingungan terkait nama daerah saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Lampung Tengah. Segarkan kembali wawasan informasi Anda dengan berita-berita peristiwa terkini. Pilihan dari meja redaksi kami. KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Charles III resmi menjadi Raja Inggris menggantikan Ratu Elizabeth II. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel Saudara. Kita akan lanjut kembali berbincang dengan narasumber kita. Ada Abdul Rahman, seorang konten kreator dan juga konsultan digital marketing. Ada beberapa waktu terakhir ini isu yang cukup mengemuka di Indonesia terkait dengan platform digital yang awalnya dia sosial media, kemudian beralih ke e-commerce. Dan saat ini pemerintah juga mengambil kebijakan untuk memberhentikan transaksi yang terjadi di sosial media tersebut. Tanggapan Anda soal ini, Rahman? Apakah sah-sah saja langkah yang diambil pemerintah mengingat banyaknya UMKM di pasar-pasar tradisional yang bisa dibilang tidak diuntungkan oleh hadirnya platform ini? Bagaimana Anda melihat ini? Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang digital ya, mau tidak mau kita sebagai manusia itu harus menyesuaikan dengan digital kan. Akan tetapi kalau dilihat dari sisi regulasi dan perizinan, memang langkah yang dilakukan sama pemerintah udah benar. Karena selama ini kan memang belum ada platform yang dual manfaat, ada sebagai sosial media, ada sebagai e-commerce. Hingga pada akhirnya sebenarnya platform ini ingin menjadi social commerce, di mana dia ingin menyatukan. Akan tetapi di Indonesia belum ada izin tentang hal itu. Makanya sekarang pemerintah itu mengambil langkah yang sudah bagus sekali, bagaimana supaya platform ini tetap harus mengantongi izin untuk membuat social commerce sendiri. Akan tetapi saya kepikiran ke depannya, habit dari audiens ini sudah terbangun. Gitu kan. Dia sudah sangat nyaman melihat orang live dengan barangnya yang real dan lain sebagainya, karena tidak sedikit teman-teman bahkan followers saya mengatakan bahwa saya lebih nyaman belanja di platform itu karena saya melihat langsung barangnya, dan istri saya sendiri lebih seringnya belanja di situ karena memang real barangnya, dan itu sangat membantu sih seperti itu. Akan tetapi kita lihat dari offline pedagang offline itu kan katanya tidak diuntungkan dan lain sebagainya. Saya merasa bahwa itu sesuatu yang
perlu dikaji sendiri diuntukannya dari sisi apa. Apakah memang kalau memang yang dipikirkan sama orang yang kontra itu lebih kepada kayak misalnya si platform ini juga main sebagai e-commerce, dia betul. Nah itu dia bakal memonopoli pasar, dia akan memainkan algoritma itu sendiri. Makanya sebelum kebijakan ini diputuskan, ada isu tentang Project S itu sendiri yang mengatakan si platform ini ikut untuk bermain di algoritmanya sendiri, hingga pada akhirnya setiap scroll dia lagi yang muncul, setiap scroll dia yang muncul. Belum lagi public figure yang ikut memainkan, bahkan bahan-bahan logistik dia jual. Ya memang kalau mau dibilang semua ada di situ dan semua murah. Makanya kebijakan tentang regulasi masuknya barang luar dari Indonesia itu juga perlu diatur atau dikaji kembali bagaimana sih sehingga pada akhirnya teman-teman yang offline itu tetap diuntungkan kayak gitu tanpa harus bersaing mati-matian berdarah-darah dengan mereka yang main di platform. Jadi kedepannya menurut saya nih Kak, bakalan dua aplikasi nih. Ada yang memang fokus untuk sebagai sosial media yang tujuannya untuk beriklan tok saja, ada yang platform itu sebagai e-commerce, sehingga pada akhirnya ini bisa win-win solusinya ada di situ sih kayak gitu. Jadi kalau pilihan yang hijau sama orange sama nanti yang hitam ini, dia bakalan sudah selevel lah dibandingkan yang memang satu platform ini all in one, sudah ada semua kayak gitu. Jadi harapannya semoga pemerintah juga bisa kembali mengatur regulasi tersebut ya. Karena kalau dilihat sendiri ada pernyataan yang mengatakan bahwa dunia usaha jadi tidak adil bagi pelaku UMKM. Anda sepakat dengan ini? Sepakat iya, sepakat tidak juga. Tidaknya itu karena si UMKM itu mungkin tidak mau terlalu berbaur dengan digital. Itu saya tidak sepakatnya ke UMKM itu, tapi tidak sepakatnya ya dengan adanya algoritma yang dimainkan itu. Baik, untuk pedagang-pedagang kecil sendiri yang masih asing begitu dengan platform digital, apa yang perlu pemerintah sendiri lakukan supaya mereka bisa berdaya baik dari segi offline dan online untuk bisnisnya? Kalau saya sih pemerintah itu harus lebih banyak kayak edukasinya ke pemerintah. Misalnya ada suatu program lah yang dicanangkan sama pemerintah. Sekarang kan sudah ada salah satu program prakerja. Nah itu sudah mulai nih, sudah bagus sama pemerintah. Saya sendiri ada di dalamnya yang mengajarkan bagaimana sih kemudian UMKM atau mereka-mereka yang sudah siap kerja untuk melek digital, karena di situ sudah lengkap yang diajarkan, tinggal bagaimana kitanya yang belajar tentang content creator, ada digital marketing, ada periklanan, ada sudah all in one kayak gitu sih Kak. Baik, kedepannya saya melihat di sosial media Anda sering membuat kelas-kelas berkaitan dengan digital marketing. Apakah dalam waktu dekat ini ada kelas baru lagi yang bisa diikuti oleh pemirsa di rumah? Oke, nah insya Allah Oktober ini saya baru menanyakan kembali ke audiens saya sebenarnya lebih butuhnya kemana, karena kemarin itu kalau lagi trial kelas 30 hari meta marketing. Nah di mana saya fokuskan memang meta karena saya expertise-nya di situ Kak. Kalau platform yang hitam itu masih belum, saya mengakui masih lemah di situ, hingga pada akhirnya terjadi lagi regulasi dan lain sebagainya, jadi bergejolak ini, belum mencapai titik stabil. Makanya yang stabil-stabil aja dulu saya maksimalkan kayak gitu. Jadi insya Allah ke depannya Oktober bakalan ada kelas saya. Dan bisa berikan tips dan juga dorongannya nih untuk teman-teman anak muda khususnya yang ingin baru mulai untuk mengembangkan bisnis digitalnya sendiri, harus seperti apa dan hal-hal penting yang perlu diperhatikan bagaimana? Silakan. Oke, nah sekarang kan sudah eranya digital ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk setiap dari kita bisa berkembang. Semua peluangnya sudah ada di depan mata kita. Orang-orang yang mungkin tidak kita kenal dulunya sekarang muncul di permukaan, itu semuanya karena gara-gara digital. Nah sekarang itu teman-teman jangan hanya menjadi penonton, tapi jadilah pembuat itu sendiri, pembuat digital itu sendiri. Apalagi kalau misalnya teman-teman punya bisnis sendiri, itu lebih bagus lagi kita sebagai content creator, sebagai brand ambassador-nya, kita juga yang punya produknya. Karena tidak sedikit juga produk-produk itu yang semakin maju, banyak juga di sosial media itu memang mengandalkan digital. Cukup dengan kuota, cukup dengan smartphone, teman-teman sudah bisa berkreasi. Asalkan teman-teman ingin terus belajar, insya Allah akan menemukan potensi yang luar biasa sekali di dunia digital ini. Terakhir, untuk menghubungi Anda ketika ingin dijadikan konsultan atau mentor begitu di bisnis di bidang digital marketing ini, menghubungi mana dan kontaknya di mana? Oke, untuk teman-teman yang ingin keep in touch atau lebih dekat lah dengan saya, entah itu mau konsultasi atau hanya sekedar say hi, boleh teman-teman langsung ke Instagram saya @ahi_rahman. Kemudian ada juga di WhatsApp saya 085 299 822 82.
Baik, terima kasih banyak Rahman, waktunya hari ini sudah berbagi amazing insight untuk Ya, kita amazing semua. insight. Dan juga pemirsa di rumah, terima kasih banyak sudah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.